Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Jadikan kami satu. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kami mendasar dalam menjalin hubungan satu dengan yang lain. Dalam kesatuan, karena kesatuan mendatangkan banyak berkat. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 9 sampai 12 saja. Nanti secara lengkap silakan Bapak Ibu membacanya Pengkhotbah pasal 4 hari ini. Demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, sejumlah orang berada pada satu tempat yang sama, itu adalah hal yang biasa. Tetapi apakah ada kebersamaan di antara mereka? Nah, itulah yang utama. Kebersamaan. Itu yang menjadi
renungan kita hari ini. Pentingnya kebersamaan dalam hidup. Bapak Ibu, manusia perlu hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan jauh lebih berarti daripada apapun, termasuk harta, jabatan, dan kekuasaan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kata lebih baik menunjukkan adanya hal-hal positif dari kebersamaan. Pekerjaan yang sulit lebih mudah diselesaikan dan lebih cepat bila kita bersama-sama. Kalau ada yang jatuh, ayat 10 mengatakan yang seorang mengangkat yang lain. Dan di ayat 12 dikatakan tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Artinya terjadi kesatuan itu membawa kekuatan kebersamaan. Bapak Ibu, dalam kebersamaan juga ada tali rasa yang mengikat dan menopang. Kesatuan hati merupakan kekuatan yang bisa membawa kebaikan dan tak mudah dipatahkan. Tapi mesti dipahami, kebersamaan itu bukan hanya bersama-sama. Hidup bersama-sama ada di satu tempat dan waktu yang sama. Kebersamaan bukan hanya itu. Para pembuat kebijakan bisa berada pada satu ruang rapat yang sama, tetapi belum tentu merasakan kebersamaan di antara mereka. Ratusan orang bisa berada dalam satu peron di stasiun yang sama, atau bergabung dalam satu grup WhatsApp, tetapi belum tentu ada kebersamaan di antara mereka. Seorang bisa merasa kesepian atau kesendirian di suatu tempat yang ramai. Jadi, kebersamaan bukan hanya kita bareng-bareng hidup, ngumpul di satu tempat, hidup bersama, melakukan aktivitas yang bersama. Tidak hanya itu. Kebersamaan tidak dapat diukur dengan seberapa banyak orang ada di satu tempat yang sama. Tetapi kebersamaan hanya dapat kita rasakan dan kita lihat dari hasilnya atau buahnya. Bahkan kita bisa memiliki kebersamaan dengan orang yang mungkin tidak ada bersama-sama dengan kita saat ini. Dia ada di tempat lain, tapi terkonek hatinya. Dan termotivasi untuk melakukan sesuatu bersama dari konektivitas hati itu tadi. Kebersamaan menunjukkan koneksi atau relasi yang kuat seorang dengan yang lain. Kebersamaan tidak serta-merta ada secara otomatis. Perlu diadakan dan perlu dirawat. Ayat 15 dan 16 menunjukkan kebersamaan bisa hilang oleh sebab ada orang-orang yang tidak sependapat. Nah, kita mesti mengadakan dan merawat kebersamaan itu. Kita mendapat contoh yang baik tentang kisah Musa yang berdoa ketika bangsa Israel berperang dipimpin oleh Yosua. Sesuai yang Allah katakan, Musa mengangkat tangannya supaya Israel mengalami kemenangan. Namun tangan Musa mulai lelah dan tangannya mulai diturunkan. Saat itulah bangsa Israel mengalami kemunduran, terdesak mereka. Namun kemudian Harun dan Hur menopang tangan Musa, sehingga tangan Musa tetap terangkat ke atas ke surga, dan bangsa Israel memperoleh kemenangannya. Musa mentaati perintah Allah, dia mengangkat tangannya supaya Israel menang. Harun dan Hur menopang, Yosua berperang. Ini menunjukkan kebersamaan, konektivitas dalam hati, sehati sepikir. Dalam iman Kristen, kebersamaan dengan Allah dan persekutuan antar orang percaya merupakan hal yang penting. Allah menciptakan kita untuk hidup dalam kebersamaan. Allah memanggil kita untuk hidup dalam persekutuan. Seperti Allah kita sendiri adalah Allah kesatuan. Allah yang esa dalam kesatuan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah itulah yang memanggil kita dalam persekutuan
dengan pribadinya. 1 Korintus 1 ayat 9 mengatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Nah, sekarang bagaimana merawat kebersamaan kita? Filipi pasal 2 memuat nasihat untuk bersatu dan perlunya setiap orang merendahkan diri satu sama lain seperti Kristus yang rendah hati. Rendah hati berarti menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya. Jadi seorang yang rendah hati tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan juga peduli pada kepentingan orang lain. Filipi pasal 2 ayat 1-6 menegaskan dalam Kristus ada nasihat, ada kasih, ada persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Firman Tuhan meminta kita untuk sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Hidup dalam kebersamaan adalah hidup dengan berpusat pada Kristus Yesus dan mengandalkan dukungan pertolongan dan kasih daripadanya untuk kehidupan bersama dengan sesama. Semoga kita semua peroleh rahmat dan kekuatan untuk selalu membuka diri untuk kehadiran Kristus dalam kehidupan bersama kita, baik dalam keluarga maupun komunitas GKI Shema. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu pagi hari ini. Kami diberkati oleh kebenaran firman untuk hidup dalam kebersamaan di dalam kasih Kristus yang nyata melalui kebersamaan kami dengan sesama. Mampukan kami menciptakan kebersamaan itu dan merawatnya dengan baik. Karena banyak berkat dilimpahkan dari kebersamaan. Seperti firman mengatakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Engkau hadir dan minta apa saja Engkau memberikan. Ini artinya doa-doa dijawab. Bila kita hidup dalam kebersamaan, saat sepikir di dalam Kristus. Biar setiap umat-Mu yang pagi hari ini berdoa bersama, Engkau berkati dalam kebersamaan, baik dalam rumah tangga dan juga dalam komunitas kami bergereja di GKI Shema. Dan kehadiran kami dimanapun, di tempat kerja, di masyarakat, di rumah tangga, di marketplace, membawa juga kebersamaan yang baik, yang mendatangkan berkat yang daripada Tuhan. Pekerjaan menjadi lebih ringan dan lebih cepat, secara lebih efektif dikerjakan bila ada dalam kebersamaan. Dan banyak hal, demikian iman kami bertumbuh juga dalam kebersamaan, saling menopang, saling menguatkan. Bila ada yang jatuh pun kami saling mengangkat, sehingga kami boleh bangkit kembali dalam rahmat Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan yang pagi ini berdoa bersama. Kami menyerahkan juga yang dalam perjalanan dengan mobil, dengan kereta, dengan apapun Tuhan menjaga dan melindungi umat-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan apapun. Tangan Tuhan menaungi. Jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari kejahatan, jauhkan dari perampokan, jauhkan dari malapetaka. Tuhan menyertai melindungi dalam rahmat-Nya. Semua sehat sampai tujuan dengan selamat. Dan segala urusan Tuhan perlancar untuk kemuliaan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Ciptakan kebersamaan dan jaga karena berkat-berkatnya dilimpahkan di sana. Tuhan memberkati. Shalom.